Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 27. Malam hari di kediaman Bu Dewi, ibu kandungnya Tiara. Suasana sepi dan menegangkan setelah siang tadi saling melepas rindu antara Bu Dewi dengan cucu kesayangannya. Wanita parubaya itu bermain seharian dengan cucunya, membiarkan Cantika untuk bermain di halaman depan sambil bolak-balik ambil jajanan yang ada di warung miliknya. Sementara Arkan dan Tiara sejak datang tidak banyak bicara. Mereka bahkan tidak terlihat bersama. Tiara yang mengurung diri di dalam kamarnya, sementara Arkan yang duduk di teras rumah ibu mertuanya sambil sesekali memainkan ponselnya. Pemandangan itu tentu saja membuat Bu Dewi terheran-heran. Ia yakin jika ada sesuatu di antara anak dan menantunya itu. Ia juga yakin jika Tiara dan Arkan sedang bertengkar, sehingga tidak terlihat harmonis seperti biasanya ketika datang kemari. Kendati demikian, Bu Dewi enggan untuk menanyakan secara langsung pada Tiara. Biarlah dulu sampai waktunya tepat untuk bertanya pada Tiara maupun Arkan tentang apa yang terjadi pada mereka saat ini. Sampai pada saat mereka akan makan malam bersama, lagi-lagi Tiara dan Arkan sama-sama diam. Hanya celoteh riang dari Cantika yang membuat suasana makan malam itu terasa lebih ramai. Cantika cerita banyak hal yang ditanggapi oleh neneknya dengan antusias. Tepat pukul 9 malam, ketika Cantika sudah tertidur, barulah Bu Dewi bertanya pada Arkan maupun Tiara. Mereka kini berkumpul di ruang tamu rumah sederhana milik ibu kandung Tiara itu. Setelah seharian diam, dalam raut wajahnya sendu, akhirnya Arkan angkat bicara. Ia dengan lugas mengatakan yang sejujurnya pada ibu mertuanya soal poligami yang dijalaninya. Arkan memohon maaf pada Bu Dewi atas apa yang menimpa Tiara saat ini. Lagi dan lagi, Arkan mengungkapkan alasan mengapa dia menikahi Arumi. Alasan yang membuat Tiara muak. Dalih agama dan wanita soleha menjadi alasan utama poligami itu. Tentu saja Tiara tidak terima, karena ia merasa ibu mertuanya tidak memberikan kesempatan pada Tiara untuk berubah secara perlahan. Semuanya harus instan dan Tiara tidak sanggup akan hal itu. Aku tahu kesalahanku sangat fatal, Mami, tapi jujur dari dasar hatiku tidak ada sedikit pun niat untuk mengkhianati Tiara. Aku sangat mencintai Tiara, dan pernikahan keduaku hanyalah sebagai baktiku pada Mama yang terus mendesak agar aku menikahi wanita pilihannya. Wanita yang Mama yakini bisa membuat kehidupanku dan Tiara semakin baik. Tapi percayalah, Mami, Tiara dan Cantika adalah prioritas pertama dalam hidupku. Aku tidak mau berpisah dengan Tiara apapun yang terjadi, ucap Arkan menghentikan kalimatnya dengan pelan. Ia menatap wajah ibu mertuanya yang terlihat syok. Bu Dewi terdiam dengan penuh keterkejutan. Beberapa kali ia mengelus dadanya yang terasa sesak dan begitu sakit. Hati ibu mana yang tidak terluka jika anaknya dimadu? Seketika tangisnya pun pecah. Mengapa sesuatu yang menimpaku dulu harus menimpa pula pada anakku? Bu Dewi terisak dalam diam. Lidahnya terasa keluh, tak sanggup untuk sekedar berucap sepatah kata pun. Ini terlalu menyakitkan. Jika dulu ia mengetahui pengkhianatan itu setelah suaminya meninggal dunia, sangat berbeda dengan Tiara yang diduakan ketika sedang sayang-sayangnya. Kehidupan rumah tangga anaknya ini sangat harmonis. Tentu saja siapapun tidak akan menduga jika akan ada orang ketiga di antara mereka. Bu Dewi tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan putri sematawayang mereka. Aku sadar diri dengan kesalahanku ini, Mami. Mungkin kata maaf tidak bisa merubah semuanya, namun aku memohon ridhonya Mami agar tetap merestui hubunganku dengan Tiara. Aku akan mempertahankannya, dan aku yakin jika Tiara ikhlas maka surgalah jaminannya, Mam. Sambung Arkan lagi, sambil melirik Tiara yang sejak tadi hanya diam. Tiara tidak berkomentar apapun. Rasanya muak setiap kali suaminya mengatakan tentang surga yang akan diterima setiap wanita yang bisa ikhlas. Tapi kenapa harus dengan poligami? Bukankah surga bisa didapatkan dengan jalan lain? Tiara terlihat seperti acuh. Tak ada lagi tangisan atau kemarahan yang meliputi dirinya saat ini. Sudah kering air mata untuk menangisinya.
Dan sekarang ia mencoba untuk tetap tegar. Meskipun jujur, hatinya kini teriris saat melihat ibunya yang tengah menangisinya. "Aku tidak apa-apa, Mami. Aku tidak apa-apa. Kau tahu kan jika aku ini wanita yang hebat," ucap Tiara dalam hati. Mami tiba-tiba bangkit, masih dengan air matanya yang mengalir deras. Namun tanpa suara, ia pun beranjak dari tempat itu tanpa pamit. Bu Dewi tidak sanggup lagi. Ia memilih untuk masuk ke dalam kamarnya daripada terbawa emosi. Diamnya Tiara malah membuatnya resah. Bu Dewi tidak bisa memutuskan apapun. Apalagi Tiara tidak bicara ataupun menangis di hadapannya. Bu Dewi bahkan tak mampu untuk meluapkan amarahnya pada Arkan yang telah berani-beraninya menyakiti hati anak semata wayangnya itu. "Puas kamu, Mas?" tanya Tiara dengan nada menyindir. "Dek, Mas mohon bicaralah di depan Mami. Katakan jika semuanya akan baik-baik saja," ucap Arkan dengan wajah yang terlihat lesu dan penuh beban. Tiara bangkit dari duduknya menatap tajam ke arah suaminya itu. Dia sangat membenci sikap Arkan yang selalu menganggap semuanya enteng, merasa semua akan baik-baik saja. Padahal kedepannya pasti akan banyak masalah karena dalam satu rumah tidak mungkin ada dua ratu. "Kamu yang mengatakan akan menerima resiko apapun yang akan terjadi. Setelah Mami tahu semuanya, aku hanya menonton saja. Dan asal kamu ingat, Mas, aku tidak mengatakan jika aku akan tetap bersamamu. Jika bukan karena Cantika, mungkin sejak kemarin aku sudah meninggalkanmu," ucap Tiara. Kata-katanya begitu menusuk sanubari. Lagi dan lagi akan merasa tertampar atas penuturan dari istrinya itu. Tiara masuk ke dalam kamarnya tanpa Arkan. Ia tidur berdua hanya dengan Cantika yang sudah terlelap sejak tadi. Arkan cukup tahu diri untuk tidak mendekati istrinya dalam keadaan seperti ini. Arkan beranjak menuju kamar mandi lalu mengambil wudhu. Ia masuk ke kamar Tiara hanya untuk mengambil sajadah. Kamar di rumah Bu Dewi hanya ada dua. Arkan memilih untuk duduk berzikir di atas sajadah ruang tamu. Rapalan doa dan zikir berkumandang sepanjang malam. Arkan tertidur hanya sebentar saja. Kemudian lanjut melaksanakan sholat tahajud. Dalam sujudnya ia terus berdoa, semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk rumah tangganya ini. "Ya Allah, maafkan hamba yang jahat dan egois ini. Hamba telah zolim pada Tiara. Hamba pantas mendapatkan perlakuan yang sekarang. Jika memang kami berjodoh, tolong persatukan kami. Dan jika tidak, hamba mohon agar kau selalu memberikannya kebahagiaan. Hamba tersiksa dengan kesedihannya. Hamba tersiksa tanpa senyumnya. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkan doa hamba ini. Izinkan hamba menebus segala kesalahan dan dosa hamba. Ampunilah hamba." Arkan menadahkan tangan berdoa dengan tangis yang berurai. Untuk kali ini dirinya ikhlas dengan keputusan Tiara maupun ibunya. Meskipun harapan terbesarnya adalah bisa terus bersama Tiara. Namun ia juga tidak ingin menyiksa Tiara dengan keadaan ini. Cukuplah ia saja yang memendam cinta yang teramat besar, yang tidak akan ia hapus begitu saja meskipun ada Arumi yang juga menjadi istrinya saat ini. Tanpa Arkan sadari, Bu Dewi yang hendak untuk mengambil wudhu dan melakukan sholat malam tidak sengaja melihat dan mendengarnya. Air matanya kembali mengalir. Bu Dewi menutup mulutnya agar isak tangisnya tidak terdengar. Bagaimana bisa ia meminta Tiara untuk bercerai dengan pria yang begitu besar mencintai putrinya? Meskipun apa yang Arkan lakukan benar-benar sangat melukai hatinya, karena Bu Dewi sangat membenci sebuah pengkhianatan. Tapi apakah Arkan tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua? Apakah Tiara akan menemukan pria yang begitu besar mencintainya seperti Arkan saat ini jika memutuskan untuk berpisah? Bu Dewi memilih masuk ke dalam kamar Tiara yang memang tidak terkunci. Matanya yang sembab dan basah oleh air mata itu membulat ketika melihat putrinya yang ternyata tidak tidur. Tiara berbalut mukena tengah duduk di atas sajadah, membelakangi ibunya saat ini. Kedua tangannya terangkat, seperti tengah memanjatkan doa. Bahunya pun berguncang. Bu Dewi menyadari jika putrinya sedang menangis. "Ya Allah, Nak, besar sekali ujian yang kalian hadapi. Kalian harus saling mencintai. Namun kini harus sama-sama tersakiti akibat poligami ini. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menyarankan perceraian atau meminta Tiara untuk bertahan dengan suaminya? Karena aku tahu mereka masih sangat saling menyayangi.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ya, mau bagaimana lagi? Kita lihat keputusannya ya. Arkan sudah jujur kepada mertuanya. Terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.